Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Putra Zenda dari jurusan D3 Teknik Komputer Angkatan 2017 akan mempresentasikan proyek akhir saya sebagai syarat kelulusan dari Prodi D3 Teknik Komputer. Itu berjudul Implementasi Smart Watering and Lighting System pada Smart Garden berbasis IoT menggunakan aplikasi Blink. Latar belakang. Pada perkebunan pembudidayaan taman saat ini, pengontrolan terhadap objek tanaman masih banyak dilakukan secara manual, di mana hanya memanfaatkan cahaya dari matahari dan melakukan proses penyiraman secara manual atau secara sendiri. Pengontrolan secara manual ini kurang efektif karena bergantung pada kondisi alam yang tidak stabil. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang membuat tanaman tersebut mendapatkan air dan cahaya dengan jumlah pas agar dapat tumbuh dengan baik. Dalam proyek akhir ini dibuat sebuah sistem Smart Garden yang melakukan monitoring dan perawatan dengan menjalankan penyiraman dan pencahayaan secara otomatis. Sistem ini juga bekerja dengan konsep IoT di mana terintegrasi langsung ke smartphone melalui jaringan internet dengan aplikasi Blink. Dengan demikian diharapkan proses perawatan pada tanaman akan lebih optimal dan efisien dalam waktu dan melewatnya. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendapatkan data kondisi tanah dan cahaya pada tanaman. Yang kedua, bagaimana cara mekanisme penyiraman dan pencahayaan secara otomatis. Yang ketiga, bagaimana cara menampilkan kondisi tanah, kondisi cahaya, status penyiraman, status pencahayaan pada LCD dan aplikasi Blink pada smartphone. Tujuan, membuat sistem yang dapat membaca kondisi tanah dan cahaya pada tanaman. Yang kedua, membuat sistem yang dapat melakukan mekanisme penyiraman dan pencahayaan secara otomatis. Yang ketiga, membuat sistem yang dapat menampilkan kondisi tanah, kondisi cahaya, status penyiraman, status pencahayaan pada LCD dan aplikasi Blink pada smartphone. Batasan masalah, sistem penyiraman dan pencahayaan menggunakan atau dengan Internet of Things. Yang kedua, menggunakan microcontroller node MCU. Yang ketiga, sistem pemantauan menggunakan aplikasi smartphone dan LCD display. Yang keempat, sistem monitoring menampilkan kondisi air, kondisi cahaya dalam bentuk kalimat dan data sensor, dan menampilkan kondisi pompa dan lampu hidup atau tidak. Pengutipan teori dari daftar pustaka. Yang pertama, node MCU. GPU pada proyek ini berfungsi sebagai otak dari semua komponen yang terhubung. Jadi dia akan membaca data dari sensor kelembapan dan sensor DR, akan mengatur relay dan membungkam dengan LCD dan aplikasi Blink. Yang kedua, sensor kelembapan berfungsi untuk melihat kondisi atau membaca kondisi tanah, apakah disebut kering, normal, atau basah. Terus sensor LDR berfungsi untuk membaca kondisi cahaya pada tanaman, apakah terang atau gelap. Terus relay 2 channel berfungsi untuk sebagai saklar dari pompa dan LED grow light. Pompa sebagai melakukan penyiraman. LED grow light sebagai mengeluarkan cahaya sebagai pengganti matahari. Terus LCD 16x2 sebagai media monitoring yang menampilkan hasil dari data sensor terbaca, terus kondisi tanah atau cahaya yang terbaca, dan menanyakan status dari mekanisme yang hidup atau yang berjalan. Terus aplikasi Blink berfungsi sebagai media monitoring pada smartphone, bisa untuk Android dan iOS, supaya bisa kita terhubung langsung dengan Arduino IDE melalui internet, jaringan internet. Terus Arduino IDE berfungsi sebagai untuk mengkalibrasikan node MCU. Analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Itu dapat mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan intensitas cahaya pada taman. Kedua, menampilkan informasi tanah, kondisi cahaya, status penyiraman, status pencahayaan pada LCD dan aplikasi Blink pada smartphone. Yang ketiga, melakukan penyiraman dan pencahayaan secara otomatis. Kebutuhan non-fungsional, ada smartphone, aplikasi Blink, sensor LDR seri SN0012, sensor kelembapan seri YL69, node MCU, DC pompa air, lampu LED ground light, LCD 16x2, dan Arduino IDE. Selanjutnya perancangan sistem. Ada input, processing, dan output. Inputnya itu dari sensor kelembapan dan sensor cahaya. Processingnya itu memproses data dari input tadi.
terus akan mengeluarkan output berupa penyiraman, pencahayaan, dan monitoring pada aplikasi Blink dan LCD. Untuk flowchartnya, jadi ketika ketika sistem dihidupkan atau sistem powernya masuk, maka sensor kelembapan dan sensor LDR akan bekerja. Mereka itu akan membaca kondisi tanah dan kondisi cahaya. Jika sensor kelembapan data yang terbaca ialah di atas 900 ADC, maka pompa akan hidup dan akan mengirimkan informasi pompa hidup dan tingkat humidity-nya atau tingkat kelembapannya kepada LCD dan aplikasi Blink. Terus jika sensor kelembapannya membaca di bawah 900, maka pompa akan mati. Terus mengirim informasi pompa mati dan tingkat humidity-nya kepada LCD dan aplikasi Blink. Terus sensor LDR, jika data yang terbaca di atas 800 ADC, maka lampu akan hidup dan mengirim informasi lampu hidup dan tingkat intensitas kepada LCD dan aplikasi Blink. Terus jika intensitasnya di bawah 800, maka lampu akan mati, mengirim informasi lampu mati dan tingkat intensitasnya kepada LCD dan aplikasi Blink. Skematik rangkaian. Jadi ini dia skematik rangkaian pada alat perakhir ini. Terdapat dua power supply, yaitu 5 volt DC dan 220 volt AC untuk menghidupkan lampu LED ground light. Untuk perakitan itu menggunakan kabel jumper. Selanjutnya prototipe. Jadi dia tampilan luar dan dalam alat prototipe yang saya buat. Pada tampilan dalamnya terlihat saya menghubungkan semua komponen menggunakan kabel jumper. Ada dua power supply, yaitu 5 volt DC dan 220 volt AC. Nah, pada tampilan luarnya seperti ini. Sensor kelembapannya saya tancapkan kepada tanah yang tempat tanaman itu tumbuh. Terus sensor LDR-nya saya letakkan pada paling atas alat ini supaya bisa membaca kondisi asli cahaya dari matahari atau cahaya dari ruangan. Dan untuk stand lampunya itu bisa di adjustable atas bawah. Nah, soalnya ini dia tampilan aplikasi Blink, sistem penyiraman dan pencahayaan. Nah, kedua tampilan sistem ini tuh dia mempunyai tiga menu, yaitu grafik sensor, LCD display, dan GAUK. Untuk grafik sensornya itu dia akan menemukan data dari sensor berupa grafik. Jadi kita bisa melihat rentetan waktunya. Untuk setiap waktunya tingkatnya itu naik atau turun. Terus ada LCD yang menemukan keadaan yang terbaca pada sensor, apakah kalau watering keadaan kering, normal, dan basah, kalau lighting apakah terang dan gelap. Terus menampilkan juga pompanya nyala atau mati dan lampunya hidup atau menyala. Dan yang paling bawah ada gauge, itu menampilkan tingkat sensor dalam bentuk gauge. Selanjutnya pembataan data sensor. Untuk sistem penyiraman, jika datanya terbaca di atas 900, maka tanah kering dan pompanya akan hidup. Terus kalau datanya terbaca 600 sampai 600, maka akan terbaca tanah normal, pompanya mati. Jika terbaca kurang dari 600, maka tanah basah, pompa akan mati. Untuk sistem pencahayaan, jika ADC-nya di atas 800, maka cahaya terbaca gelap, lampu hidup. Terus jika ADC-nya di bawah 900, maka cahaya terang, lampunya mati. Jadi ini sistem penyiraman ketika kondisi tanah basah. Di uji coba itu ADC-nya di bawah 600. Ini saya akan masukkan sensornya ke tanah yang kondisinya basah. Pompanya akan mati. Pada Blink dan LCD akan menampilkan tulisan keadaan basah, pompanya mati, tingkat ADC-nya berapa, dan grafik sensornya turun. Jadi semakin basah, grafiknya semakin turun. Selanjutnya, pada saat kondisi tanah normal itu ADC-nya di 600 sampai 900. Itu akan pada LCD dan Blink akan menampilkan keadaan normal, pompanya mati. Ini saya tancapkan sensor kelembapan pada tanah normal.
pompanya mati. Selanjutnya pada tanah kering, sini tanah kering maka grafiknya akan naik pada aplikasi blink grafik sensornya, dan pada LCD backlight dan aplikasi board akan menekan keadaan kering, pompanya mati. Terus tingkat ADC dari sensornya berapa? Ini saya tancapkan sensor kelembapan pada tanah kering, maka pompa akan hidup. Soalnya pada sistem pencahayaan pada kondisi cahaya terang, di sini kondisi ruangan itu terang, maka lampu akan mati. Dan pada LCD board dan aplikasi blink akan mengatakan keadaan terang, lampu mati. Grafik sensornya ke bawah, itu range 375. Karena ada di bawah 800, maka keadaan terbaca terang. Selanjutnya pada saat kondisi gelap, di sini saya tes pada ruangan yang gelap, maka lampu otomatis hidup. Akan pada LCD board dan LCD pada blink akan menekan keadaan gelap, lampu hidup, dan grafik sensornya naik. Karena semakin gelap, maka grafiknya semakin naik. Terakhir, kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, itu berhasil membuat sistem yang dapat membaca kondisi tanah dan kondisi cahaya. Yang kedua, berhasil membuat sistem yang dapat melakukan mekanisme penyiraman dan pencahayaan secara otomatis. Dan yang ketiga, berhasil membuat sistem yang bisa memonitoring, menemukan data dari tingkat sensornya, terus kondisi yang terbaca, dan status mekanisme penyiraman dan pencahayaan hidup atau mati pada LCD display dan aplikasi blink. Untuk sarannya, agar bisa ditambahkan lagi sensornya sebagai sensor ultrasonic untuk mendeteksi hama, atau bisa ditambahkan juga kamera untuk bisa melihat kondisi secara langsung tanaman, atau power supply-nya bisa ditambahkan panel surya agar bisa tidak tergantung oleh listrik PLN atau listrik baterai. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.